Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, salam santun, salam hormat, salam damai, salam budaya, salam seduluran saklawas-selawas. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, rahayu semuanya. Dan juga kepada sahabat-sahabatku, para subscriber Guru Ridwan dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kalian semuanya dilancarkan rezekinya dan diberkahi rezekinya, sehingga hidup dengan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, pada pagi hari ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya, keluarga besar Guru Ridwan, dan juga keluarga besar Padepokan Guru Ridwan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena tentu saja kita semua adalah manusia yang harus saling memaafkan. Apalagi ketika kita berbicara hak Adam, yaitu ketika kita masih ada hak Adam, maka nanti hakullahnya belum tentu kita akan dimaafkan oleh Allah. Artinya ketika kita punya salah dengan sesama manusia, harus diselesaikan dulu sesama manusia, baru nanti permohonan maaf kita kepada Allah akan diterima. Seperti itu ya sahabat-sahabatku. Maka di pagi hari ini yang biasa disebut dengan hari kemenangan ya, saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh subscriber Guru Ridwan, dan juga kepada seluruh penonton channel Guru Ridwan yang mungkin di dalam channel saya banyak hal-hal yang sekiranya ya mungkin di sisi lain ada hal yang menyinggung perasaan kalian semuanya. Maka saya selaku manusia biasa terkadang tidak terasa bahwa saya berbuat yang tidak baik. Tentu saja yang bisa melihat biasanya yang bisa mengontrol itu adalah orang lain. Maka dari itu ketika ada video-video saya yang menyinggung perasaan kalian semuanya, saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Di hari raya ini kita juga harus berhati-hati sahabatku. Terkadang banyak orang yang di situ gembira ria ya, di dalam memiliki pakaian baru, harta yang sedang melimpah karena di bulan di bulan Syawal ya, ataupun lainnya pokoknya yang berkaitan dengan keduniaan, bahkan termasuk peribadahan. Kita harus hati-hati jangan sampai terjebak dengan yang namanya ria ya. Ria itu adalah pamer. Pamer itu ya memperlihatkan sesuatu dengan tujuan ingin dipuji. Nah ini sesuatu yang sederhana kan tetapi terkadang membahayakan kita semuanya di akhirat nanti. Seperti itu ya. Contohnya gini sahabatku, biasanya di bulan Syawal ini, atau tepatnya di Hari Raya Idul Fitri, itu banyak orang yang berpakaian dengan pakaian-pakaian baru ya kan? Tapi tidak memikirkan orang lain yang sekiranya tidak bisa berpakaian baru. Tentu saja orang yang tidak bisa membeli pakaian baru akan terasa
apa namanya, kecil hati. Sementara orang yang bisa membeli bersukaria, bahkan berpameria. Pameria itu apa maksudnya ya? Maksudnya ya ria seperti itu loh, pamer. Ini hati-hati ya sahabat-sahabatku ya. Pamer itu yang paling apa namanya, kadang-kadang kalau dilihat secara dohir biasa saja, tapi di dalam hati pamer. Nah ini yang bahaya itu. Padahal disebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, di kitab Tanbihul Ghafilin itu ada keterangan, inna akhwafa ma akhafu alaikum sirkul ashor ya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian semuanya yaitu sirkul ashor, sir kecil. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mas sirkul ashor ya Rasulullah, apa itu sir kecil wahai utusan Allah? Beliau menjawab, sir kecil itu riaun, sir kecil itu adalah pamer, ria. Nah ini ya, kita harus ingat ya, jangan terlalu bangga kita bisa berpakaian baru, jangan terlalu bangga kita punya harta banyak, tapi ingat kanan kirinya, kira-kira ada orang yang membutuhkan atau tidak. Kira-kira kita peduli apa tidak dengan orang yang tidak bisa membeli pakaian baru, sementara orang-orang itu berseliweran dengan pakaian-pakaian yang luar biasa, yang gemerlap ya kan, yang harganya ratusan ya, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 800. Dia sangat bangga, tapi tidak taunya di sana ada orang yang tidak bisa memakai pakaian sama sekali, bahkan pakaian lama pun sudah compang-camping, tapi dia dibiarkan saja. Kira-kira bagaimana menurut kalian sahabatku? Ini hanya ngecaprak ya, tapi tujuan ngecaprak saya mudah-mudahan bisa menjadi alarm, iya kan, bisa menjadi alarm buat kita semuanya. Ini bukan lagi sok suci ya, karena saya ini juga untuk mengingatkan saya ketika saya membuat video seperti ini kan, nantinya tentu saja saya pernah ngomong kayak gini, kenapa saya enggak apa namanya, kenapa saya juga mengabaikan orang-orang yang tidak punya seperti itu. Jadi di hari raya ini paling penting bagaimana orang bisa merasakan senang ya. Jadi bukan dirinya sendiri yang merasakan senang, tapi bagaimana semua orang bisa merasakan senang di hari yang mana disebut-sebut oleh orang hari kemenangan seperti itu ya. Hari raya Idul Fitri seperti itu. Ini tentu saja bukan sedang sok suci ya, karena saya orang yang masih belepotan kok, tapi saya teringat dengan tadi ada keterangan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu inna akhwafa ma akhafu alaikum sirkul ashor, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umat Nabi Muhammad, maksudnya umatku, atas kalian semuanya. Berarti atas kalian semuanya kan maksudnya ya umat Nabi Muhammad seperti itu. Tadi Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya, yang paling aku takutkan atas kalian semuanya yaitu sirkul ashor, sir kecil ya. Kemudian para sahabat bertanya, sir kecil itu apa ya Rasulullah? Sir kecil itu bagaimana? Apa? Sir kecil itu riyaun, pamer. Pamer, tahu kan pamer itu. Ini ya mohon maaf kalau keterangannya salah barangkali ya, tapi kalau setahu saya sih keterangannya seperti itu. Memang kadang-kadang kalau orang apa namanya ya orang-orang yang terkadang seperti saya ya,
di dalam rasa, di dalam hati itu menyampaikan dengan benar, tapi bisa jadi ketika dikoreksi orang masih salah. Maka paling bagus orang ya hanya menyampaikan saja, jangan mengklaim bahwa ini yang benar, ini yang benar, karena kita tidak tahu, kadang-kadang dikoreksi ada keterangan yang lebih sokehan seperti itu ya. Karena di zaman sekarang itu banyak orang yang sok-sokan gitu. Sok-sokan itu bagaimana maksudnya? Sok-sokan itu dia mengkantor orang, dia memframing orang, dia mengoceti orang. Mengoceti apa itu? Mengupas ya. Mengupas orang di dalam, ketika orang itu menyampaikan sesuatu dianggap ini ada kejanggalan, kemudian dikoreksi, diorak-arik, dijatuh-jatuhkan. Dan yang mengupas itu bergaya edukasi, bergaya meluruskan, bergaya ini itu, padahal dia menyakiti orang itu. Orang yang dikupas itu sakit hati. Kalau sudah sakit hati nggak ada nilai itu edukasi, nilai ibadah nggak ada ya. Jadi ya kalau menyampaikan, nyampaikan yang santun kayak gitu aja ya sahabat-sahabatku. Itu pesan saya orang yang bodoh, saya orang yang masih belajar ya. Makanya di sini ada kitab-kitab itu bertanda bahwa saya itu orang yang masih bodoh, orang yang masih perlu belajar. Kalau orang yang pintar kan nggak ada kitab, nggak ada apa, sudah hafal di kepala ini, sudah aduh pokoknya luar biasa, hafal kanan kiri depan bawah atas, pokoknya hafal kayak gitu ya. Kalau saya nggak, kadang-kadang ketika lupa saja saya buka kitabnya saja. Kadang-kadang ada kitab-kitab yang karena dulu pada waktu ngaji kadang-kadang ngantuk guys, kemudian kosong, kemudian saya bacanya agak ngelat kayak gitu. Itu wajar-wajar saja ya sahabat-sahabatku ya. Makanya kalau aku tadi itu masih bodoh, memang masih bodoh kayak gitu saja. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan tidak sok pintar seperti itu ya. Dan orang-orang yang misalnya mengkanter, orang-orang yang mengoceti lagi apa, mengupas gitu, tidak sok-sokan. Mudah-mudahan ya seperti itu, karena sekarang ngeri guys, di dunia YouTuber ngeri. Dia bergaya meluruskan, bergaya edukasi, tapi dia menyakiti. Waduh, kalau saya sudah mendengar hal seperti itu, ini menyakiti hati orang lain, waduh, saya sudah nggak ada berpikir kepada orang itu ini sedang meluruskan, ini sedang membetulkan. Dabrul gedabrus ya, sama saja dengan yang biasa dikatakan kamu gedabrus, jadi sama-sama gedabrus seperti itu ya sahabat-sahabatku ya. Jadi kita enjoy saja, karena apa seperti itu, kita akan paham ya bahwa Islam rahmatan lil alamin guys. Tidak sesulit yang kita bayangkan, karena banyaknya orang-orang yang sok-sokan ya. Banyaknya orang-orang yang sok-sokan sehingga rasanya akhirnya kayak Islam kok sulit banget ya kayak gitu. Padahal tidak. Islam mudah, Islam indah, Islam rahmatan lil alamin. Pokoknya ikuti guru-gurunya ya. Semua guru-guru pasti tanggung jawab baik di dunia ataupun akhirat. Maka dari itu biarkan mereka mengucap apapun, biarkan guys. Kita enjoy, kita tetap belajar. Ketika masih ada yang salah, mari kita betulkan kayak gitu ya. Jadi kita manusia biasa guys. Yang jelas banyak kesalahan, jangan sok suci ya kan. Ketika ada orang yang salah, ya cukup kita sampaikan saja. Tidak usah bergaya logat ini itu. Ini saya sedang meluruskan konten yang seperti ini, saya sedang edukasi, saya sedang membongkar konten yang seperti ini. Gak usah. Kalau memang untuk cari cuan, bikin konten hiburan saja seperti saya guys ya. Hiburan saja, hiburan ya. Ya seperti siapa itulah ya, tarik-tarik pusaka atau tarik apa, katakan bahwa itu hiburan. Jadi seharusnya manusia itu sudah paham yang di konten-konten itu ya hanya hiburan lah. Mau tarik pusaka, mau tarik ini itu, tarik kolor ataupun terawangan, menerawang baju, menerawang apa itu hiburan guys. Kita sudah tahu bahwa ini adalah YouTube ya, nggak usah terlalu sepaneng ya. Walaupun dia menggebu-gebu di dalam agamanya menyampaikan ini itu, belum tentu di dalam hatinya itu suci. Bisa jadi lagi riak juga, kita tidak tahu ya. Di dalam hati bergaya ini saya biar kayak orang yang hebat, kayak gitu bisa jadi.
itu semuanya gagal untuk masalah pahala, gagal guys. Sekian dari saya. Ini mungkin bahasa saya barangkali menyinggung perasaan orang lain. Saestu nyuwun pangapunten, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini tidak lagi menjelek-jelekan orang lain, tapi barangkali dengan gendu-gendu rasa ini bisa menjadi bahan pikiran. Oh iya, tapi benar ini loh. Oh iya ya, kok kenapa ya saya masih kayak gitu barangkali. Oke, sekian ya. Pokoknya saya manusia biasa yang tentu banyak kesalahannya guys. Silahkan disampaikan kesalahannya, tapi tolong jangan pakai bergaya edukasi, pakai bergaya apalah ini itu, sampaikan saja. Apalagi dengan diskusi yang bagus, itu akan lebih nyaman buat kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun hanya ngecaprak, walaupun sedikit, walaupun royal tidak jelas bahasanya, mutar-muter. Memang saya bukan ahli bahasa, memang saya bukan ahli berbicara, memang saya bukan ahli pidato, memang saya bukan ahli dalam agama, memang saya bukan ahli dalam apa-apa. Hanya kadang-kadang sedikit-sedikit ada yang tahu, sedikit-sedikit ada yang sok tahu gitu ya. Dan saya tetap belajar saya kepada para kiai saya, pada guru-guru saya tetap masih dalam 1 minggu sekali juga saya masih soan kepada kiai untuk belajar agama. Saya bawa kitabnya seperti itu. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Rahayu sakum tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.